Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, baik guru maupun pengawas serta kepala, kita jumpa kembali dengan channel Monip Rohmat. Kali ini saya ingin berbagi menyampaikan terkait dengan materi edisi yang terkait dengan validasi soal. Izinkan terlebih dahulu saya untuk share screen terkait dengan materi tersebut. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat oleh Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, validasi soal itu dilakukan oleh tim ketika kita menyelenggarakan kegiatan penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun dan kegiatan asesmen madrasah, asesmen sekolah yang sekarang sedang kita garap. Beberapa guru sudah membuat dan menulis soal dan tim untuk validasinya dibentuk. Salah satunya adalah harus bersamaan dengan pengawas pembinanya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, izinkan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan. Pertama adalah bahwa kegiatan validasi soal itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah yang disebut dengan validasi logis. Validasi logis itu bisa disebut sebagai analisis kualitatif. Nah, dilakukan kegiatan validasi logis ini adalah sebelum soal digunakan. Maka disebutnya adalah analisis kualitatif karena tidak menghitung terkait dengan hasil. Jadi tidak menghitung angka tapi menggunakan analisis terkait dengan kualitas soal itu sendiri secara kualitatif. Nah, aspek yang divalidasinya itu ada 3 butir atau 3 aspek. Yang pertama adalah materi, sejauh mana relevansi antara butir soal yang dibuat mengukur atau tidak terhadap indikator soal yang dibuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konstruk. Konstruk itu terkait dengan kaidah-kaidah penulisan soal, butir soal. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bahasa. Apakah penulisan soal itu sesuai dengan penggunaan bahasa yang benar atau belum? Maka wajib pada tim validasi soal itu harus ada di dalamnya adalah guru bahasa Indonesia di dalam anggota tim itu. Yang kedua adalah validasi empirik. Nah, validasi empirik itu dikenal dengan analisis kuantitatif atau boleh disebut dengan analisis butir soal. Nah, ini dilakukan setelah soal digunakan atau soal diuji cobakan. Jadi sebelum soal digunakan boleh dilakukan uji coba dulu, kemudian dianalisis kuantitatif. Kalau misalkan tidak sempat melakukan uji coba, maka boleh soal itu langsung digunakan, kemudian hasilnya kita lakukan analisis. Nah, analisis empirik atau disebut analisis kuantitatif atau validasi empirik. Aspek yang divalidasi pada analisis kuantitatif butir soal ini adalah terkait dengan ketuntasan belajar, kemudian tingkat kesulitan butir soal, kemudian daya serap, kemudian yang keempat adalah daya pembeda, yang kelima adalah validitas butir soal, dan yang keenam adalah reliabilitas. Nah, kita akan membahas kali ini adalah terkait dengan validasi logis atau yang disebut dengan analisis kualitatif sebelum soal itu diuji cobakan. Dilakukan oleh siapa validasi logis itu? Oleh tim. Timnya dibentuk oleh satuan pendidikan. Yang di dalamnya harus masuk anggota tim tersebut adalah unsur dari guru bahasa. Itu menjadi penting. Nah, di madrasah itu bahwa validasi soal baik yang terkait dengan kegiatan AM adalah bersama-sama tim tersebut dengan pengawas pembina. Gitu. Itu yang dilakukan dalam konteks validasi logis. Baik, kita mulai. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa validasi logis itu ada 3 hal atau 3 aspek. Pertama materi, yang kedua konstruk,
Maaf, ini ada tulisan yang kurang, yaitu S construct, kemudian bahasa. Kita tahu bahwa dalam soal itu ada 3 bagian yang mesti harus diperhatikan. Pertama adalah yang disebut dengan ini stimulus atau dasar pertanyaan atau stimulus yang kita kasih warna kuning. Seperti dijual sebidang tanah di Bekasi luas 4 hektar baik untuk industri hubungi telepon sekian-sekian. Nah, ini namanya dasar pertanyaan dalam soal itu atau disebut dengan stimulus. Stimulus itu bisa berbentuk grafik, tabel, gambar, dan seterusnya. Ini kebetulan stimulusnya dalam bentuk iklan. Yang kedua adalah pokok soal atau yang disebut dengan STEM. Nah, ini ada pokok soal. Yang dimaksud dengan pokok soal itu adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini harus nyambung dengan stimulus. Jadi kalau tidak nyambung dengan stimulus, maka berarti pokok soal atau STEM itu ada sesuatu yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga pada soal pilihan berganda itu ada option atau pilihan jawaban. Nah, ini optionnya A, B, C, D. Untuk MI, SD, atau SMP, MTS, itu optionnya biasanya disarankan 4. Sedangkan untuk madrasah aliyah atau SMA disarankan 5. Nah, ini soal pilihan berganda yang kita buat. Baik, kita mulai sesuai dengan aspek validasi itu. Yang pertama adalah aspek materi. Pada aspek materi, perlu diketahui oleh kita semua bahwa soal yang pertama harus sesuai dengan indikator. Kita ambil contoh. Indikatornya adalah siswa dapat menentukan tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma pada manusia. Jadi yang diukur pada indikator ini adalah kemampuan siswa untuk menentukan tempat terjadinya pembuahan sel. Nah, ini contoh soal yang kurang baik. Pengaruh kerja pil kontrasepsi adalah, nah tentu bunyi soal ini atau bunyi STEM ini tidak sesuai dengan indikator soal. Maka dianggap ini soal yang kurang baik. Seharusnya adalah soalnya seperti ini. Seharusnya adalah soalnya seperti ini. Nah, dalam kolom dalam indikator soal tadi menanyakan tentang pengaruh kerja pil kontrasepsi. Sedangkan aspek yang diukur dalam indikator adalah menentukan tempat terjadinya pembuahan sel, berarti tidak relevan. Maka soal yang harusnya sesuai dengan indikator adalah pembuahan sel telur oleh sperma pada manusia terjadi dalam, nah ini baru soal itu sudah sesuai dengan indikator. Itu yang pertama pada aspek materi. Aspek yang kedua, butir kedua pada aspek materi, pengecoh harus berfungsi. Yang dimaksud dengan pengecoh itu adalah di option yang bukan merupakan pilihan yang benar. Jadi jawaban yang benarnya ada 1, sedangkan pilihan jawabannya tidak benarnya kan ada 3. Nah, contoh ini, Joni kehilangan uang sebesar 25.000 dan ia menuduh Jono yang telah mencurinya. Penyakit hati yang dilakukan Joni adalah suudon, husnudon, hasud, khianat. Nah, di sini jawabannya adalah suudon. Tetapi dari 4 ini yang 3 merupakan pengecoh, hasud, husnudon, dan khianat, ada yang kurang berfungsi pengecohnya. Apa yang kurang berfungsi yaitu husnudon. Kenapa disebut kurang berfungsi yang B ini? Karena pada option jawaban-jawaban di A, B, C, A, B, C, D, hanya B yang tidak memiliki fungsi yang sama. Kalau pada option A,
C dan D itu menggunakan penyakit hati yang jelek. Sementara husnudzon ini penyakit hati yang bukan penyakit hati, tetapi adalah akhlak yang baik. Maka dianggap husnudzon ini kurang berfungsi. Mestinya kalau mau semuanya harus sama, yaitu akhlak yang jelek semua. Jadi akhlak yang tercela semua. Jadi husnudzon ini dianggap sebagai pengecoh yang kurang berfungsi. Berikutnya nih contoh yang bagusnya adalah dari yang tadi, berarti diganti dengan jubul atau dengan aspek apa lain, akhlak yang jelek. Kemudian yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Nah, contoh soal yang kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat bunyi adalah, nah tentu di sini ada dua jawaban, yaitu amplitudo dan resonansi. Nah ini tidak boleh pada soal pilihan berganda memiliki dua jawaban. Kecuali kalau soal pilihan berganda itu masuk kategori soal pilihan berganda kompleks, maka dibolehkan. Kemudian berikutnya mestinya harus seperti apa nomor butir nomor 3 itu. Nah, soal di atas kan kurang baik karena memiliki dua kunci jawaban. Maka soal yang baiknya adalah perhatikan data berikut. Nah, jadi digunakan stimulus. Kita cantumkan beberapa data dengan menggunakan stimulus data. Baru kita bikin soalnya, yaitu stemnya. Dari data di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi kuat bunyi ditunjukkan oleh nomor. Nah, baru jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, harusnya seperti itu. Itu yang terkait dengan materi. Kita masuk berikutnya. Di materi tadi barusan ada berapa? Ada 3 aspek. Kita masuk berikutnya ke konstruksi soal atau konstruk. Nah, konstruk pada item pertama adalah pokok soal harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Nah, ini contoh yang kurang baik. Masyarakat modern adalah bersifat mementingkan diri sendiri, A, B mempunyai pimpinan politik yang berani, C memiliki sifat dan sikap mandiri, D merasa lebih unggul dari pihak lain. Nah, dianggap sebagai pokok soalnya kurang jelas atau stemnya itu karena yang ditanyakan tidak jelas apa maksudnya. Masyarakat modern adalah yang dimaksud apakah pengertian masyarakat modern, ciri masyarakat modern atau apa. Maka soal yang baiknya adalah seperti ini. Salah satu ciri masyarakat modern adalah baru pokok soal itu dirumuskan secara tegas. Kalau di sini masih ngambang apa yang dimaksud. Pengertian atau ciri-ciri. Kemudian yang kedua adalah rumusan soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Contoh soal yang kurang baik. Kata motivasi berasal dari bahasa Inggris. Sinonim dari kata motivasi pada kalimat motivasi. Nah, ini kan terlalu banyak kata pengulangan. Masyarakat pedesaan ikut program keluarga berencana adalah kata bujukan, kata tarikan, kata hasutan. Nah, ini berulang. Jadi penjelasannya adalah tulisan yang berwarna merah ini atau cetak miring merupakan pernyataan yang tidak diperlukan sebetulnya. Untuk mendapatkan soal yang lebih baik, sebaiknya tulisan yang berwarna merah dihilangkan. Jadi kalau kita mau bikin soal, cukup kalimatnya sinonim kata motivasi pada kalimat motivasi. Nah, baru itu bisa dijadikan sebagai sebuah rumusan soal yang baik. Jadi tidak boleh ada pengulangan kata. Berikutnya adalah pokok soal jangan memberi petunjuk. Yang ketiga, masih dalam aspek konstruk ke arah jawaban yang benar. Contoh soal yang kurang baik. Pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya telah terjadi peristiwa heroik yang dikenal sebagai titik-titik. Nah, kata Surabaya itu
itu menunjukkan sebagai arah untuk memberikan jawaban. Jadi kurang baik. Mestinya dihindari. Maka perbaikan soalnya adalah peristiwa heroik yang terjadi pada 10 November 1945 dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu baru menghindari dari petunjuk. Karena sudah ada kalimat Surabaya, tentu pasti akan menjawab Surabaya. Tapi dengan soal perbaikan seperti ini, mungkin masih ada berpikir untuk menjawab Surabaya. Itu pokok soal, jangan memberi petunjuk ke arah jawabannya. Berikutnya adalah pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contoh soal yang kurang baik. Berikut ini yang tidak termasuk pencipta lagu-lagu nasional adalah kecuali. Nah, ini kan membingungkan, mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Sudah adalah kecuali. Nah, mestinya kita revisi soalnya. Berikut ini yang tidak termasuk pencipta lagu nasional adalah, nah, baru kalau sudah seperti itu namanya soal ini sudah tidak memberikan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Akan jelas. Berikutnya adalah yang terkait dengan lanjutannya nomor 5. Nah, pada nomor 5 adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi.
Baik, yang kelima yaitu pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Contoh yang kurang baik. Fungsi berikut yang mempunyai nilai min 4 adalah, nah ini pilihan jawabannya A, B, C, D. Jadi antara A, B, C, D yang menjadi option itu harus homogen. Homogen itu relatif seimbang atau sama. Nah di sini ada yang tidak sama, yaitu poin C. Di setiap option A, B, dan D itu pangkatnya adalah 2, sementara yang C pangkat 3. Nah ini tidak homogen yang option C. Maka harus diperbaiki. Cara perbaikannya adalah berarti tinggal diganti dengan fungsi kuadrat, bukan fungsi pangkat 3 yang C ini. Nah fungsi berikut yang memiliki nilai min 4 adalah, nah yang C-nya diganti menjadi X kuadrat min 4X kuadrat min 5X fungsi X-nya. Itu yang kelima. Yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Artinya setiap option atau pilihan yang kita sediakan itu harus panjang kalimatnya relatif atau katanya relatif sama. Tapi bukan berarti harus sama. Contoh soal kurang baik. Berikut ini sikap yang harus tertanam pada diri seorang dalam menerima takdir Allah kecuali A. Sabar, B. Tawakal, C. Berserah diri tanpa harus usaha, D. Ikhtiar. Nah ini pada C terjadi kalimat yang lebih panjang. Kalau dibandingkan dengan A, kata A, dengan option B, dan option D. Maka ini harus disederhanakan supaya relatif sama. Maka diganti dengan pasrah. Berikut ini sikap yang harus tertanam pada diri seorang dalam menerima takdir Allah kecuali C. Pasrah. Sehingga antara A, B, C, dan D itu relatif sama panjang katanya. Yang ketujuh. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Contoh soal kurang baik. Peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala Putik pada proses penyerbukan dinamakan A. Peleburan sel, B. Pembuahan, C. Fertilisasi, D. Semua jawaban salah. Nah, option atau pilihan D ini tidak boleh. Sebab kalau kita menghantarkan option semua pilihan jawaban salah, berarti kalau ini yang menjadikan jawaban yang benar, maka indikator soalnya adalah bukan siswa supaya mengetahui terkait dengan penyerbukan. Tetapi lebih cenderung siswa supaya dapat menemukan jawaban yang salah nanti indikator soal. Jadi pilihan jawabannya kurang baik karena mengandung pernyataan semua jawaban salah. Kita rubah menjadi peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala Putik pada proses penyerbukan dinamakan persarian. Nah, jadi tidak ada lagi kata semua pilihan jawaban di atas salah atau pilihan semua jawaban di atas benar. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. Contoh soal kurang baik. Sri Baduga mimiti nyangking kalungguhan raja Pajajaran dina tahun 1462, 1582, 1482, 1472. Nah ini kan jawabannya, tetapi urutannya tidak sesuai dari yang tertinggi ke terendah atau sebaliknya dari yang terendah tertinggi. Nah ini yang A
1.400. Ini 1.500 berarti lebih tinggi. Turun lagi menjadi 1.400. Ini turun lagi. Mestinya adalah diurutkan. Jadi contoh yang lebih baiknya adalah kita urutkan optionnya dari yang terendah dulu. 14, 62, 72, 82, 92. Kira-kira seperti itu. Jadi pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan. Nah, urutan itu boleh dari yang kecil ke yang terbesar atau dari yang besar ke yang terkecil. Berikutnya adalah yang ke-9. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Yang dimaksud dengan gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya itu disebut adalah stimulus. Jadi dengan demikian, nomor 9 itu stimulus yang dibuat adalah harus jelas dan berfungsi. Nah, ini contoh yang kurang baik. Ini penggalan ayatnya, ini hukum bacaannya. Penggalan ayatnya baiti wudi'a ayatum bayyinat walillahi 'alan nas 'anil 'alamin. Ini hukum bacaannya iqlab, idgham bi gunnah, mad 'arid sukun dan tarqiq. Kemudian pertanyaannya adalah pasangan yang tepat antara penggalan ayat dan hukum bacaan pada tabel di atas adalah, nah siswa akan kesulitan sebab di stimulusnya tidak ada kode angka, tetapi di optionnya di jawaban ada kode angka 1, 1, 2, 4. Jadi di mana letak posisi angka satunya pada penggalan ayat dan hukum bacaan. Nah ini disebutnya adalah stimulusnya tidak jelas dan kurang berfungsi. Maka direvisi stimulusnya menjadi seperti ini. Nah, contoh soal lebih baiknya, perhatikan tabel berikut. Jadi ini stimulusnya dalam bentuk tabel. Kalau seperti ini akan mudah siswa untuk menjawab dan tidak bingung. Baiti wudi'a, karena tanwin bertemu dengan wawu berarti idgham bi gunnah. Jadi 1 dipasangkan dengan 2. Ayatum bayyinat, tanwin bertemu dengan ba, berarti bacaan iklab. Jadi 2 dipasangkan dengan 1. Walillahi 'alan nas. Nah, ini ada huruf lam jalalah. Wali sebelumnya harokat kasroh, jadi dibaca tarkik tipis. Berarti 3 dipasangkan dengan 4. Anil alamin ada mad tabi'i, berhadapan dengan huruf hidup yang kemudian diwakofkan. Jadi mad arid disukun. Jadi 4 berpasangan dengan 3. Maka akan mudah. Jadi 1 berpasangan dengan 2. Nah, kemudian 2 berpasangan dengan 1. 3 berpasangan dengan 4. 4 berpasangan dengan 3. Karena di dalam stimulusnya sudah jelas serta berfungsi. Berikutnya adalah yang 10, masih dalam konstruksi soal. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Artinya bahwa ketika kita membuat soal, soal berikutnya itu jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Contoh, pelopor angkatan 45 dalam bidang puisi adalah, ini jawabannya Khairil Anwar. Kemudian kita bikin soal lagi. Karya dari pengarang pada jawaban nomor 1 adalah Senja di Pelabuhan Kecil. Mana yang menjadi kurang tepat? Yang kurang tepat kalimat nomor 2, soal nomor 2 ini yang menjadi kelanjutan soal nomor 1. Karena soal yang nomor 2 adalah merujuk pada jawaban soal sebelumnya. Itu tidak boleh. Bagaimana kalau soal nomor 2 itu merujuk kepada stimulus sebelumnya, stimulus soal sebelumnya, itu boleh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jangan kita membuat soal merujuk kepada kunci jawaban soal sebelumnya. Yang dibolehkan itu kita boleh membuat soal sesudahnya itu adalah merujuk kepada stimulus soal sebelumnya. Jadi yang dibolehkan itu merujuk pada stimulusnya, bukan pada jawabannya. Atau merujuk kepada stimulusnya yang boleh, bukan pada option yang benar. Karena penjelasannya setiap butir soal itu harus independen.
Berikutnya adalah yang nomor C, aspek C. Tadi kan kita sudah menjelaskan aspek materi, kemudian yang B adalah aspek konstruksi soal atau konstruk. Yang berikutnya adalah aspek bahasa dan budaya. Pertama, bahasa yang digunakan harus komunikatif sehingga mudah dimengerti siswa. Ini contoh soal yang kurang baik. Cultural outcome megalitikum pada zaman prasejarah adalah. Nah, ini ada kalimat yang katakanlah bahasanya kurang dipahami oleh siswa, yaitu kalimat cultural outcome. Nah, kita ganti saja cultural outcome itu menjadi hasil budaya. Kultur itu adalah budaya, outcome itu adalah hasil. Jadi nanti bikin soalnya dirubah menjadi hasil budaya. Nah, itu kira-kira. Jadi cultural outcome-nya kita ganti atau perbaiki menjadi kata hasil budaya. Berikutnya yang kedua masih pada aspek bahasa. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan di daerah lain atau nasional. Contoh soal yang kurang baik. Aturan lalu lintas itu harus ditaati, bukan dijadikan momok. Kata ibu guru, sinonim kata bergaris bawah adalah. Nah, ini ada kata yang bergaris bawah ini adalah yang tidak tepat digunakan jika pada daerah lain karena akan memiliki arti yang berbeda. Jadi kata momok memiliki makna yang berbeda di suku Sunda dan Jawa. Soal seperti itu akan mengganggu validitas isi atau konstruksi butir soal yang bersangkutan. Jadi hindari. Berikutnya adalah pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase tersebut pada pokok soal. Contoh soal yang kurang baik, diketahui segi 6 beraturan PQRSTU diagonal PS, UR, dan QT berpotongan di titik O. Bila segi 6 beraturan tersebut diputar 180 derajat dengan pusat O, maka A titik Q menempati titik S, B titik Q menempati titik U, C titik Q menempati titik T, D titik Q menempati titik P. Nah, ini ada pengulangan kata titik Q pada setiap option. Maka itu harus dihindari. Jadi pilihan jawabannya kurang baik karena terjadi pengulangan kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Sehingga harus dirubah. Nah, kira-kira soal yang lebih baiknya seperti ini. Diketahui segi 6 beraturan PQRSTU dan seterusnya. Kemudian diputar 180 derajat dengan pusat O. Maka titik Q menempati titik SUTP. Jadi lebih simpel. Berikutnya adalah setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kalimat harus ada unsur subjek, predikat, dan harus menghindari pernyataan yang hanya berupa anak kalimat. Contoh soal yang kurang baik. Di dalam perkembangbiakan, rhizopus secara generatif adalah dengan cara pembentukan. Nah, di situ terlihat subjeknya tidak jelas karena diantar oleh kata di dalam. Oleh karena itu, kata di dalam lebih baik dihilangkan. Langsung saja perkembangbiakan dan seterusnya. Gitu. Kemudian B, pemakaian kata atau pilihan kata yang tepat dengan pokok masalah yang ditanyakan. Penulisan kata perlu disesuaikan dengan kebenaran penulisan baku. Contoh soal yang kurang baik. Batik termasuk karya tulis yang bersifat. Nah, ini ada pilihan kata yang kurang tepat pada pokok masalah ini. Atau yang disebut dengan STEM ini. Di mana batik itu dianggap sebagai karya tulis. Padahal batik itu bukan karya tulis, tetapi batik itu adalah seni tulis. Maka dirubah. Batik termasuk seni tulis yang bersifat.
Itu kira-kira. Kurang tepat menggunakan karya tulis. Contoh lagi soal yang kurang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga konsentanta kesetimbangan reaksi kimia adalah, nah di sini terdapat kata baku yang tidak tepat. Contoh untuk faktor, konstanta, sifat. Nah ini mestinya harus ditulis sesuai dengan bahasa yang baku. Kalau faktor ya ditulis faktor bukan faktor gitu. Konsentanta juga sama, sifat. Nah, jadi tulisannya adalah faktor konstanta, bukan konsentanta. Sifat bukan ditulis dengan sifat. Gitu. Nah, itu kira-kira sifat zat, bukan sifat zat, tapi sifat zat. Jadi itu contoh soal yang kurang baik. Harus sesuaikan dengan bahasa yang baku dan benar. Berikutnya adalah pemakaian ejaan harus memperhatikan penulisan huruf kapital. Jadi kalau huruf kapital itu menyangkut tentang nama seseorang, nama daerah. Itu harus tepat. Contoh kurang baik. 3 orang cendekiawan muslim yang terkenal dalam bidang kedokteran adalah. Nah di sini ditulis kalimatnya besar-besar semua. Kemudian di situ ada tanda titik 2. Tidak tepat digunakan karena dia berfungsi sebagai tanda untuk memberikan rincian. Sebagai gantinya adalah tanda elipsis atau kurung buka atau kurung tutup. Termasuk juga kata Ibnu Sina, Ibnu Rusdi mestinya hanya kalimat di awalnya saja, huruf awalnya saja yang besar. Itu kira-kira. Nah, sudah 3 hal tadi kita jelaskan bagaimana kita memvalidasi soal pada satu pertama aspek materi, yang kedua adalah aspek konstruk, kemudian yang ketiga adalah aspek bahasa. Setelah kita memeriksa soal itu dari 3 aspek tadi, kemudian kita periksa juga terkait dengan kunci jawabannya. Atau yang disebut dengan proporsi kunci jawaban. Jadi variasi kunci jawaban itu dilihatnya menggunakan rumus proporsi kunci jawaban. Apakah kunci jawaban itu yang dibuat sudah bervariasi atau belum sesuai dengan ketentuan? Contohnya, kalau jumlah butir soal itu 45 dan jumlah optionnya misalkan 5, berarti rumusnya adalah sigma soal atau jumlah soal dibagi sigma option plus minus 3. Berarti jumlah soalnya 45, kemudian jumlah optionnya 5. 45 bagi 5 plus minus 3. Berarti 9 plus minus 3. Nilai maksimal 12, yaitu 9 ditambah 3. Nilai minimalnya adalah 6, yaitu 9 kurangi 3. Berarti menempatkan kunci jawaban A, B, C, D, dan E itu harus memiliki nilai minimal adalah 6. Maksimalnya adalah 12. Misalkan kita tempatkan di option kunci jawaban E adalah 6. Kemudian kita tempatkan nilai maksimalnya di A 12. Kemudian sisanya kita variasikan. Kan ini 12 ditambah 6 baru 18. Berarti masih ada sisanya kita variasikan. Sisanya yaitu 27. Misalkan di B 9, C 7, D 11. Jadi jumlahnya 45. Kalau misalkan ternyata kita memvariasikan di B ini, kita tulis misalkan adalah 13. Maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah melebihi dari nilai maksimal. Kan nilai maksimalnya 12. Gitu. Atau sebaliknya, kita tempatkan misalkan di C adalah bukan 7, misalkan 5. Kunci jawaban C-nya. Nah itu tidak boleh juga C5, jumlahnya 5. Karena nilai minimal itu adalah 6.
Kira-kira begitu. Jadi bagaimana kalau kita tempatkan A-nya 10, B-nya 10, C-nya 10, kemudian D-nya adalah 9, E-nya adalah 6. Boleh tidak? Boleh. Kan minimal 6, maksimal 12. Jadi semuanya kan tadi 10-10 kecuali D yaitu 9. Kan E adalah 6. Jadi sudah dapat minimal tidak kurang dari nilai minimal dan tidak lebih dari nilai maksimal. Nah, itu disebut dengan proporsi kunci jawaban. Oleh karenanya nanti dicek kembali kunci jawaban yang dibuat dalam soal itu bagaimana terkait dengan proporsi kunci jawabannya sudah seimbang atau belum. Yang dimaksud dengan keseimbangan proporsi kunci jawaban itu adalah dengan rumus jumlah soal plus minus 3 dibagi jumlah option plus minus 3, nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa. Contoh lainnya misalkan kalau kita merubah ini jumlah soalnya 40. Optionnya adalah 4 A, B, C, D plus minus 3. Berarti 10 bagi 4, 40 bagi 4, 10. 10 plus minus 3. Berarti nilai maksimalnya adalah 10 tambah 3 adalah 13. Kemudian nilai minimalnya 10 kurangi 3 adalah 7. Ya, optionnya kan cuman ada 4. A, B, C, D. Nah, kita tempatkan misalkan 13 di sini di A. 7-nya kita tempatkan di C. Berarti kita hitung 13 dan 7. Itu berarti sudah 20. Sementara jumlah soalnya 40. Berarti kurangnya 20 lagi. Kita variasikan di sini. Variasikan misalkan. Kita gunakan yang jumlah 20 itu 8. Kemudian di sini 12. Jadi jumlahnya nanti 40. Nah, ini sudah memenuhi minimal 7, maksimal 13. Boleh nggak kalau kita pasang di sini 10? Di sini 10. Boleh juga. 10, 10, 20, 13. Yang penting minimal 7. Sudah memenuhi standar, maksimal 30. Gimana Pak kalau kemudian kita buatkan di sini 10 aja semuanya rata. Jadi 40 jumlahnya. Boleh tidak? Boleh juga, nggak ada masalah. Yang penting tidak kurang dari 7 jumlahnya dan tidak boleh lebih dari 13. Misalkan kita menempatkan kunci jawaban B di sini 14. Kemudian di sini kita tempatkan 9. Kemudian di sini kita tempatkan misalkan sisanya adalah 7. 10, 14, 9, 7. 10, 14 berarti 24. 24 ditambah 9 berarti adalah 33 ditambah 7, 40. Nah, ini ada yang menyalahi aturan. Di mana menyalahi aturannya di sini? 14. Karena melebihi dari target maksimal. Nah, itu proporsi kunci jawaban harus diperiksa juga. Kemudian kita periksa juga terkait dengan komposisi. Jadi kalau variasi kunci jawaban namanya proporsi, kalau variasi soal namanya komposisi. Nah, komposisi soal itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada 3. Ada berbasis level kognitif, ada berbasis semester, ada berbasis kelas. Kalau berbasis level kognitif, itu L1, L2, L3. Proporsinya L1 20%, L2 harus 50%, L3 30%. Nah, komposisi soal berbasis level kognitif ini berlaku ketika kita membuat soal yang terkait dengan untuk kebutuhan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, PAT, ujian madrasah atau asesmen madrasah atau asesmen sekolah. Nah, ini berlaku buat semua. Kemudian yang kedua berbasis semester.
Kalau berbasis semester itu hanya berlaku untuk kegiatan PAT, yaitu semester 1 kita ambil 30% soalnya, semester 2 kita ambil 70% jumlahnya. Nah, ini untuk PAT. Kemudian berikutnya adalah komposisi soal berbasis kelas. Kalau berbasis kelas itu hanya digunakan untuk ujian madrasah atau asesmen madrasah. Kalau untuk MI berarti kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau untuk MTS kelas 7, 8, 9. Kalau untuk SMA atau Alia kelas 10, 11, 12. Nah, kalau untuk MI kelas 4 proporsinya 20%. Kelas 5 30, kelas 6 50%. Kita ambil contoh. Jumlah soalnya misalkan 40. Maka jumlah soal untuk L1-nya adalah 8 butir. L2-nya 50% dari 40, yaitu 20 butir. L3-nya 30% dari 40, yaitu 12 butir. Jadi jumlah 40 itu terdistribusi L1, L2, L3 dengan komposisi 20%, 50%, 30%. Sedangkan untuk berbasis semester, semester 1 30%, semester 2 70%. Kalau jumlah butir soalnya itu 40, maka berarti untuk semester 1 30%. Berarti 30% kali 40, jadi 12 butir. Semester 2-nya 70% kali 40, berarti 28 butir. Jumlahnya adalah 40. Sedangkan komposisi soal berbasis kelas 4, 5, 6. Kelas 4 20% kali 40, misalkan jumlah soalnya 40, berarti 8 butir soal. Kemudian kelas 5-nya 30%, berarti kali 40, berarti 12 butir. Kelas 6-nya 50%, kali 40, berarti 20 butir, hanya 40. Begitupun sama, perbedaannya hanya di kelas saja. 7, 8, 9. Komposisinya sama untuk SMP MTS, kemudian untuk SMA dan MA. Dengan demikian, kalau kita membuat soal assessment atau ujian madrasah, komposisi yang digunakan adalah komposisi berbasis kelas dan komposisi berbasis level kognitif. Caranya bagaimana? Kita distribusikan dulu kelas. Jumlah soal kan 40. Berarti yang kelas 7, 8. Yang kelas 8, 30% kali 40, 12. Yang kelas 9, 50% dari 40 berarti 20. Jadi jumlahnya 40. Setelah itu baru kita rubah di sini perhitungannya. Masuk diganti yang kelas 7, 8. Kita ingin menggunakan komposisi berbasis level kognitif. Nah, kita ganti bukan 40 di sini, tapi yang 8 dulu untuk kelas 7. 8, kemudian di sini 8, kemudian di sini 8. Karena jumlah soal yang S1, yang L1 itu adalah 20%, berarti L1-nya 20% kali 8. Gitu. Kemudian yang L2-nya 50%, 8. Berarti di sini jumlahnya berapa? 50% dari 8. Berarti yang L2-nya di sini adalah 4. Ininya adalah 3, ininya adalah 1. Nah, itu kira-kira. Jadi jumlah total keseluruhannya di sini 8. Jadi kelas 7 jumlah butir soalnya 8 itu terdiri dari L1-nya ada 1, L2-nya ada 4, L3-nya ada 3. Kemudian kita masuk ke kelas 8. Jumlahnya 12. Kita ganti di sini 12. Nah, jumlah soalnya. Berarti
50% dari 12 berarti jumlah soalnya di sini 6. Kemudian 20%-nya berarti berapa 20%-nya itu dari 12? 2,4. Karena tidak mungkin dengan menggunakan koma-koma kan. Berarti kita bulatkan 2. Tarik ke bawah saja gitu. 2 ditambah 6, 8. Sementara jumlah soalnya adalah 12 tadi keseluruhannya. 8 berarti di sini 4. Gitu kira-kira. Jadi jumlahnya 12. Dengan demikian, setelah kita menggunakan berbasis kelas, jumlahnya 12 butir dari 40 butir soal itu kelas 8. Nah, yang 12 butir itu terdiri dari kelas 8 ini, L1-nya ada 2, L2-nya ada 6, L3-nya ada 4. Kemudian yang kelas 9, jumlahnya 20. Kita ganti di sini 20. Nah, kita ganti 20. Nah, ini jumlah soalnya harus 20. 50% L2-nya. Berarti 50%-nya adalah 10. Kemudian 20% dari 20. Berarti di sini adalah 4. 30% dari 20. Berarti di sini adalah 6. Jadi jumlahnya 4, L1-nya 4, L2-nya 10, L3-nya 6 untuk kelas 9. Dan seterusnya. Dan perhitungan ini sebetulnya akan menjadi mudah kalau kita menggunakan file Excel. Itu lebih mudah. Jadi langsung dirumuskan, nanti tinggal angka-angkanya saja. Nah itu tahapan demi tahapan bagaimana kita memvalidasi yang terkait dengan soal yang sudah dibuat. Berikutnya adalah Bapak Ibu, ini pengetahuannya. Kemudian bagaimana kita cara membuat validasi soalnya yang terkait dengan lembarannya atau instrumennya. Nah, instrumennya akan saya sampaikan sebagai berikut. Validasi logis tentang soal tadi. Izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini instrumen validasi logis butir soalnya. Soal pilihan berganda, aspek materi. Nah, tentang konsepnya, pengetahuannya sudah tadi dijelaskan di PowerPoint. 1. Misalkan ini nama sekolahnya apa, MA-nya mana, mata pelajarannya apa, misalkan kita tulis nih, mata pelajarannya IPA, kemudian jumlah soalnya berapa, kalau soalnya 40, kita tulis 40. Kebetulan jumlah soalnya adalah 40, kita tulis soalnya 40. Kemudian kita tulis tahun pelajarannya, tahun kapan, misalkan tahun 2022 atau 2023. Kemudian penelaah. Nah, siapa yang menelaah ini? Misalkan namanya Andi. Kita bikin di sini nomor butir soal sampai 40. Kita lihat pada aspek yang 3 tadi. Pertama adalah aspek materi. Soal sesuai dengan indikator dalam tes penulisan tes bentuk tes pilihan berganda. Sesuai dengan uraian yang tadi, jika soal atau butir soal itu sesuai dengan indikator, maka kita kasih conteng saja. Kalau tidak sesuai, yang nomor 1 sesuai. Misalkan nomor 2 tidak sesuai, kita pala. Kemudian kalau sesuai, kita conteng. Dan seterusnya. Tentu nanti di sini ada catatan. Bahwa tidak sesuainya itu aspek apanya. Baru bisa dilihat, nanti bisa dijelaskan. Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi. Nah, tinggal contoh kalau sesuai. Nomor butir nomor 7 misalkan tidak sesuai. Pilihan jawaban homogen dan logis. Kalau sesuai. Jadi setiap butir soal kita lakukan validasi per item sampai soal nomor 40.
termasuk konstruksi. Apakah pokok soal dirumuskan dengan jelas dan singkat? Kita conteng, kalau misalkan butir nomor 2 sesuai. Butir nomor 3 ternyata tidak sesuai. Butir nomor 11 misalkan sesuai dan seterusnya. Ini harus diisi semua. Kalau sesuai kita gunakan kata conteng ini. Huruf V, kalau tidak sesuai berarti kita kasih tanda silang. Nah, kemudian setelah selesai ini sampai pada bahasa, baru kemudian sini ada catatan. Jadi kalau sesuai kata checklistnya ini, kalau tidak sesuai disilang. Nah, yang tanda bintang 2 itu harus berdasarkan level. Kita tahu bahwa level L1 itu kan kita ketahui di sini itu kan ada L1, kemudian L2, L3. Nah, kalau L1 itu kan anggotanya adalah C1 dan C2. Jadi penulisannya adalah di sini L1 C2, C1. Kemudian berikutnya di sini kan penulisannya adalah L1 C2. Kemudian berikutnya adalah L2. Kalau L2 itu kan anggotanya cuma satu, yaitu C3. Berarti ditulis L2 C3. Sedangkan L3 itu kan anggotanya ada 3, yaitu L3 C4, kemudian L3 C5, dan L3 C6. Nah, L1C1 itu artinya adalah mengingat. Jadi kemampuan kognitif mengingat, level kognitif mengingat. L1C2 adalah memahami. L2C3 menerapkan. L3C4 menganalisa. L3C5 mengevaluasi. L3C6 mencipta atau mengkreasi. Nah, kemudian oleh si pembuat soal di sini harus ditulis. Butir soal nomor 1 ini masuknya adalah kategori yang mana oleh pembuat soalnya. Nanti diperiksa oleh tim validasi. Misalkan oleh pembuat soalnya adalah ini masuk L1 C1. Kemudian berikutnya adalah di sini L1 C2 dan seterusnya. Sesuai dengan yang pembuat soal ketika dia membuat kisi-kisi itu kan sudah tertulis butir-butirnya di sini L1 C1, nomor butir nomor 2 misalkan di sini L3 C4. Nah, oleh Bapak Ibu yang menjadi validator, menjadi tim validasi harus diperiksa. Bagaimana cara memeriksanya? Lihat kesesuaian antara butir soal itu. Dia mengukur tentang level kognitif apa. Apakah betul mengukur level kognitif terkait dengan L1C1, yaitu mengingat. Kalau ternyata misalkan tidak sesuai, maka oleh Bapak Ibu diluruskan. Misalkan, oh ini bukan masuk L1C1, tetapi L1C2. Oh ini bukan L3C4, tetapi L3C5, dan seterusnya. Nah, setelah selesai begitu, oleh Bapak Ibu perhatikan jumlah di sini. Nanti tinggal diklasifikasi, dihitung oleh tim validator itu. Jumlah L1-nya ada berapa butir, misalkan ternyata ditemukan di situ jumlah L1-nya ditemukan ada 20 butir. Kan jumlahnya 40. Kemudian L2-nya ditemukan di situ misalkan ada 10 butir. Kemudian L3-nya ditemukan juga di situ ada 10 butir. Berarti di sini jumlahnya adalah 40 kan. Sudah betul jumlahnya 40. Tetapi apakah komposisi soal berbasis level ini sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Nah, ketentuannya kan L1 itu komposisinya adalah 20%. Kemudian L2 itu adalah 50%. L3 itu adalah 30%. Nah,
Kalau kita hitung seharusnya adalah dengan jumlah soal 40 itu untuk L1 bukan 20. Kalau kita ingin melihat berapa jumlah soalnya dari 40 itu, ya 20% tinggal kalikan 40. Sesuai dengan rumus komposisi soal yang tadi barusan saya jelaskan pada tayangan PowerPoint. Berarti 40, 20%-nya berapa? Kan seharusnya 8. Ini seharusnya berapa? 50% dari 40. Seharusnya kan 20. Gitu. Kalau ini 30% dari 40, seharusnya berapa? Seharusnya 12. Tuh, jadi jumlahnya adalah sesuai, yaitu 40. Berarti kalau kita menjumpai, ternyata bahwa dalam jumlah butir soal ini, level 1 20 butir, level 2-nya 10, level 3-nya 10, jumlahnya 40, betul jumlahnya 40. Tetapi komposisinya ini tidak sesuai. Nah, ini komposisinya tidak sesuai. Oleh karenanya tinggal dikasih catatan, komposisi soal berbasis level tidak sesuai. Seharusnya adalah L1 8, L2 adalah 20, L3 adalah 12. Itu yang sesuai komposisi soal tadi. Di mana kita memberikan catatan, berikan catatannya di sini nanti. Gitu. Catatannya misalkan level kognitif, catatannya. Level kognitif komposisinya belum sesuai. Apa yang belum sesuai itu di situ tertulis misalkan. Tertulis L1 ada 10 butir. Nah, seharusnya L1 berapa butir tadi di sini? Oh, ada 20 butir. Seharusnya 8. Jadi L1 tertulis bahwa L1 itu di situ 20 butir. Seharusnya adalah 8 butir. Pertama. Yang kedua, tertulis L2-nya adalah berapa butir tadi? Di sini 10 butir, seharusnya 20. Tertulis 10 butir. L2-nya tertulis 10 butir. L2-nya tertulis 10 butir, seharusnya adalah 20 butir. Dan seterusnya. Catatan yang ketiganya juga L3 tertulis berapa butir, seharusnya berapa butir. Nah, itu setelah selesai baru oleh Bapak Ibu ditandatangani sebagai petugas validator itu. Setelah selesai ditandatangani, silahkan kemudian oleh Bapak Ibu sampaikan kepada yang membuat butir soal tadi, untuk dibetulkan, kembali, diluruskan sesuai dengan saran-saran dari tim validator tadi. Baik yang menyangkut aspek yang belum sesuainya pada setiap 3 aspek, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Dan yang kedua adalah terkait dengan jumlah level kognitif atau yang disebut dengan komposisi soalnya. Kemudian yang ketiga adalah kita juga melihat kunci jawabannya. Makanya ketika memvalidasi butir soal, bukan hanya soal saja yang diperiksa, tapi juga kisi-kisi. Sebab di kisi-kisi di situ ada kunci jawabannya. Oleh Bapak Ibu dihitung kunci jawabannya. Yang menjawab A berapa, yang menjawab B, yang jawaban A berapa, kunci jawaban A. Kunci jawaban B berapa jumlahnya, kunci jawaban C berapa, dan D berapa. Apakah sudah sesuai dengan proporsi kunci jawaban atau belum? Nah, itu harus dilihat, dihitung kembali. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian yang terkait dengan validasi
instrumen validasi soal pilihan berganda. Ini untuk uraian, kemudian ini untuk praktek, prinsipnya adalah sama. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa sampaikan. Saya sampaikan jangan lupa subscribe yang belum, kalau yang sudah tidak usah. Kemudian like dan beri komentarnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah terkait dengan materi akan saya sampaikan di deskripsi video yang akan ditayangkan ini. Jadi di deskripsi YouTube-nya ada di situ filenya. Silahkan Bapak Ibu bisa download. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.